Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Fabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, curahan nikmat Allah yang diberikan kepada kita terlalu besar. Berkaitan masalah sarana, apa nikmat paling besar? Keamanan. Itulah doa Nabi Ibrahim sebelum minta makanan, minta keamanan. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina warzuq ahlahu, dan seterusnya. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Berilah penduduknya rezeki, aman dulu. Dan memang kondisi aman ini yang pertama Allah cipta di dalam alam media. Nabi Adam dicipta di surga, aman. Karena memang antara aman, iman itu gandeng, seperti nafas menghirup, menghembus. Ketika benih di dzurriyyah, di sulbi orang tua, dzurriyyah dari Adam, anak turunnya juga tauhid. Tauhid itu iman, iman itu aman. Lahir fitrah pun juga aman. Dan kata aman, merdeka ini hari-hari ini selalu digaungkan, mungkin hari ini puncaknya. Makanya kita wajib untuk menyukurinya. Apa yang diperbuat Nabi SAW untuk menjaga kelanggengan nikmat yang diberikan, karena nikmat itu akan dicabut. Makanya butuh untuk dijaga supaya langgeng. Kenapa? Nikmat itu bisa dicabut. Karena Allah memberikan ketetapan, la in syakartum la azidanakum, bila kamu syukur saya tambah-tambahi. Tetapi wal in kafartum inna adzabi lasyadid, bila kamu kufur siksaku pedih, termasuk kepedihan nikmat dicabut. Keamanan dicabut, kemerdekaan dicabut. Makanya itu butuh dijaga. Bagaimana cara menjaga? Yang diperbuat Nabi SAW untuk keistiqomahan dari sahabat yang mereka menjadi umat percontohan. Imam Bukhari telah meriwayatkan, isinya adalah ya ta'ahadu ashabahu bil mau'idah,
menjaga sahabatnya dengan mau'idhah, itu dengan nasihat. Karena iman bisa naik bisa turun. Nah, cara menaikkan iman itu dengan idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathu imana, ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, imannya semakin bertambah. Makanya syukurlah apa yang sedang kita jalani kali ini merupakan cara menjaga keimanan, cara menjaga keamanan dengan majelis ilmu. Makanya tidak boleh libur. Lek libur ya iwae diangkat dari air gimana? Mati. Hati itu butuh penyejuk, digambarkan ikan butuh air. Gimana diangkat dari air? Mati. Nah, makanya dakwah itu jihad terbesar, mengalahkan yang lain-lainnya. Ini mungkin ungkapan syukur sekaligus perwujudan bagaimana cara syukur sekaligus menjaga kesyukuran dengan berbagai macam nikmat yang kita nggak bisa menghitungnya. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji kelanjutan pembahasan syarah Khilyah Thalibil Ilmi, hiasan pencari ilmu. Matannya ditulis oleh Ma'ali Syekh Bakr Ibnu Abdillah Abu Zaid rahimahullah ta'ala, yang ditasyrih oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk di halaman 79. Di antara hiasan ahli ilmu yang ke-16 adalah tahu cara mencari ilmu. Enggak semata butuh ilmu dicari semangat, rutin, ajak, menghabiskan semua dana, tidak cukup, tapi juga harus tahu caranya. Gimana caranya? Pastikan dulu yang ditargetkan apa. Yang ditargetkan ahli ibadah atau ahli ilmu. Minimal ahli ibadah. Yang paling penting ahli ilmu. Sama atau beda ahli ibadah sama ahli ilmu? Ada kesamaannya, ada perbedaannya. 1, 2 sama, 3 istimewa. Yang ketiga milik ahli ilmu. 1, 2 milik keduanya, ahli ilmu, ahli ibadah. Apa itu? Ilmu dan amal. Ilmu dengan manhaj yang benar, itulah Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, pemahaman praktek sahabat. Ini semuanya butuh. Yang kedua amal. Karena ilmu dikatakan ilmu itu bila ada amal. Orang mengatakan saya punya makanan. Ketika lapar bukan semata dipegang dan dikatakan, tetapi dimakan. Orang dikatakan punya baju bukan semata memegang, tetapi ketika butuh menutup aurat yang ia pegang, ia pakaikan sehingga auratnya tertutup. Ilmu dikatakan ilmu juga begitu, bukan sebatas semua kitab telah saya baca, tetapi wujud nyata dari apa yang ada pada kitab diwujudkan. Ini ahli ibadah, ahli ilmu, keduanya sama. Kalau ahli ibadah sampai di kedua titik ilmunya membimbing beramal, itu namanya ahli ibadah. Tapi kalau ahli ilmu yang ketiga, dia mendakwahkannya. Nah, mendakwahkan ini akhirnya harus memiliki ilmu usul. Mendakwahkan ini harus punya ilmu
usul. Makanya kalau orang itu datang ke majelis ilmu sebatas paham beramal, itu namanya ahli ibadah. Tapi kalau ahli ilmu selain paham beribadah, bagaimana saya menyampaikan pada orang lain. Nah, untuk modal menyampaikan ini butuh ilmu usul. Apa itu ilmu usul? Menguasai dalil. Syukur-syukur Al-Qur'annya hafal, syukur-syukur sunnahnya hafal. Minimal membaca lancar dan ada kitabnya. Al-Qur'annya ada, himpunan hadis-hadis ada, dan bisa membaca. Bila tidak hafal, bukunya ada. Sehingga ketika butuh bacaan, tidak melewati bacaan tapi melewati tidak menggunakan hafalan tapi menggunakan bacaan, ada kitabnya minimal, dan bisa membaca lancar. Yang kedua, menguasai bahasanya. Kalau ahli ibadah diterangkan tinggal beramal, nggak menguasai bahasa bisa, nggak ngerti bahasa Arab bisa. Kenapa? Karena dia datang dijelaskan menggunakan bahasa yang ia pakai sehari-hari, prakteknya ini selesai. Anda kan butuh tahu bahasanya apa yang sedang ia kerjakan dari ibadah ritual, sholatnya, tahu semua bahasanya. Tetapi untuk penelaahannya nggak ngerti bahasa Arab masih memungkinkan. Kenapa? Dijelaskan. Tapi kalau berdakwah nggak bisa tanpa bahasa Arab. Karena yang kamu dakwahkan itu bahasa Arab. Nah, itu yang kedua, itu namanya ilmu usul. Lalu yang ketiga, tahu tafsirnya. Yang ketiga, tahu tafsirnya. Itu modal, tahu tafsirnya. Makanya tahu sistem tafsir, tahu syarahnya. Itu minimal ilmu usul, dikuasai dalilnya, dikuasai bahasanya, dikuasai tahqiqnya atau syarahnya atau tafsirnya. Dari situlah dia nanti punya modal untuk menjelaskan pada orang lain. Karena dakwah itu membacakan, menjelaskan, dan menyontohkan beramal. Apa dakwah itu? 3. 1. Membacakan, menjelaskan, menyontohkan beramal. Tidak bisa ditinggalkan 3 ini. Membacakan, menjelaskan, menyontohkan beramal. Yatlu alim ayatihi litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim uswatun hasanah. Tidak bisa ditinggalkan minimal 3 ini. Membacakan, menjelaskan, menyontohkan. Itu ilmu usul. Itu ilmu usul. Kira-kira majelis kita ini kira-kira majelisnya ahli ibadah atau majelisnya ahli ilmu? Ayo, sing putih, milih. Mayoritas ahli ibadah. Paham beramal. Belum tentu dia nanti menyampaikan. Menguasai dalilnya, menguasai bahasanya, menguasai syarahnya. Yang penting paham beramal. Yang paling banyak. Kalau ahli ilmu nanti bisa spesial. Makanya semisal majelisnya Imam Ahmad ribuan orang, sampai sisi ngomong sekian meter, anaknya mengeraskan saking banyaknya orang, ratusan ribu, dikatakan sekitar 5.000 yang mencatat. 5.000. 1.000 yang mencatat 5.000 seperberapanya. Ya mungkin tuh khotib-khotibnya, guru-guru. Selebihnya masyarakat menata perilaku. Makanya taklim di tengah masyarakat yang paling banyak pembekalan ahli ibadah. Ahli ilmunya biasanya ke madrasah khusus. Istilahnya mondok, lah begitu lah ya. Istilahnya mondok. Lah majelis seperti ini nanti membekali menjadi dai yo angel lah ya.
engko nuruti sing calone dai, engko sing ahli ibadah enggak nyaut. Gak connect, gak nyambung. Gak nyambung. Apane engko njelimete nahwu sorok, oh gak nyambung. Gak nyambung. Maka butuh keduanya. Ke masyarakat ada, intern, spesial, pendalaman ada. Makanya itu butuh dipastikan dulu. Butuh dipastikan dulu. Yang seperti itu. Dan rata-rata adalah majelis untuk ahli ibadah. Untuk ahli ilmu itu butuh majelis khusus pendalaman, kaderisasi, tadrib, pengkaderan. Itu menguasai hafalannya, bahasanya, tafsirnya, mampu membaca kitab, sehingga nanti kaidah dikuasai, sehingga nanti menjabarkan kepada masyarakat bisa. Mungkin kita seperti ini ya semi-semi, ya mungkin ahli ibadahnya lebih banyak sistemnya itu. Karena kondisi berbeda-beda, tentunya semuanya digapai walaupun persentasinya berbeda-beda. Kemudian langkah berikutnya di dalam mencari ilmu, di antara cara yang harus dipakai, kita lanjutkan pembahasannya. Selain bertahap, sekarang perincian bagaimana kemestian cari ilmu itu harus bertahap. Qaulul musannif, ucapan penyusun buku Syekh Bakr rahimahullah taala, istihamul ilmi fis sam'i madalatul fahmi. Istiham bertumpuk-tumpuknya ilmu fis sam'i yang didengar oleh telinga. Madalatul fahmi menyebabkan gagal faham. Bertumpuknya ilmu yang ada di telinga menyebabkan gagal faham. Misalnya orang itu kemampuan ingatannya enggak koyo Imam Syafi'i, rata-rata kita. Kira-kira selesai ngaji sampai di luar jik kelingan apa lali. Ada seseorang ketika selesai menirukan persis iso. Ceramah tadi menirukan persis itu iso. Tapi ngono iki siji loro. Saya pernah mendengar pengakuan seseorang, aku nirone persis iku iso. Tapi saking wong wis mati. Tapi yo enggak jadi khotib Pak no, ya. Kisah lagi mahasiswa, dosen menyampaikan kuliah ceramahnya, tulis langsung persis tulisannya kayak apa sing diunekne, nggak ada kata-kata yang terlewatkan. Tangan kita bisa nulis oleh rakar-karuan ore-orean berkira nek diwaca. Ibnu Taimiyah anak wong loro tukaran, nggak ngerti bahasane. Ketika keduanya masuk ke pengadilan, hakimnya minta saksi. Saksi ini kayaknya bukan orang kita, nggak ngerti bahasa kita, orang asing. Coba panggil. Akhirnya bisa komunikasi, ternyata bahasa Arab sebagai penghubung antara Ibnu Taimiyah sama sang hakim. Apa kata Ibnu Taimiyah ketika diminta sebagai saksi? Betul, orang itu tukaran. Tapi aku nggak ngerti bahasanya. Tapi bila suruh nirukan saya bisa. Ngomong apa, ngomong apa, ganti-gantian itu iso. Itu modal ahli ilmu, hafal. Itu modal ahli ilmu. Imam Bukhari juga sama. Ditanya 10 penguji. Satu penguji membawa 10 hadis. Setiap hadis campur aduk urutane. Susunan bahasanya wis enggak karu-karuan. Mubtada, khobar,
fi'il, fa'il, maf'ul. Diwaca ngono gak kena dipahami. Ya mek dirungokne ya wis gentintek. Sampai wong 10. Sehingga para penguji jarane pinter, tapi kok mek plung-plung wae. Ketika selesai baru diurai. Tadi yang pertama yang memberikan pertanyaan Syekh A membawa 10 dalil. Yang pertama tadi dibaca begini, gak ada bacaan itu, yang ada bacaannya begini sampai 10. Ini mek ngrungokne pisan dong ya. Yang kedua tadi membaca 10 dalil, yang pertama baca begini, gak ada bacaan, yang ada itu begini. Nanti orang yang ke-10 bicarane ngono kene. Lah orang itu bila punya kemampuan begitu, datang ke majelis kayak begini nggak cocok, bukan tempatnya. Pantasnya di mana? Ya buku-buku gede diwaca lap ngono. Datang ke majelis syekhnya maknanya begini, sudah menguasai. Oh, kita yang mana kira-kira? Kita adalah bertumpuk-tumpuknya apa yang kita dengar, selesai lali. Nah, maka daripada itu cara mencari ilmu itu kudu alon-alon. Makanya kudu enek kitabe disimak, ditulisi. Bila ada rangkumannya catet, lali waca. Apale maca bolak-balik masalah. Lek pangkah enggak apa-apa, si enek tulisane. Lah ngono ki gak ilang. Yang itu modelnya ahli ibadah. Anda kan jadi ahli ilmu, nanti kemampuan menyampaikannya kecil. Masyarakat dua macam itu ada semuanya. Makanya ya dilayani semuanya gitu loh ya. Dilayani semuanya. Makanya kondisi kayak begini karena campur, makanya ya sing calon ahli ilmu ya sabaro. Yang porsinya ahli ibadah ya tenanan no gitu lah ya. Sitok sabar, sitok tenanan. Oleh ora ilang kabeh. Makanya tuh bukunya tuh ora sadar. Itu bertumpuknya suara yang ada di telinga menyebabkan gagal paham. Walaupun 1 paham, 2 paham, 3 paham, bertumpuk-tumpuk belum dihafal, selesai hilang nanti ilmunya. Gagal paham jadi. Apa mangke buh lali, menyebabkan tidak beramal. Makanya kita betul nulis, kalau enggak ada rekamannya nanti diputar ulang, diretak bolak-balik. Dan itu enggak usah kita menghabiskan, andaikan itu mendengar banyak video sitok nganti apal, berarti nanti ada manfaatnya ekonomi. Yakni yang ia maksud kasratu matasma'u, mayoritas apa yang kamu dengar, minal ulum dari ilmu, tujibu itu bisa mengantarkan, antadila ilmu tadi itu akan hilang, fi fahmika di dalam pemahamanmu. Krungu pisan belum tentu hafal, selesai hilang, akhirnya tetap gagal paham. Apa mungkin lali gitu alasan. Wahada rubama yakunu sahihan, wahada, dan pemahaman seperti ini rubama itulah sering yakunu ada dia sahihan, yang paling banyak itu modelnya. Fal insanu, maka manusia, idza mala'a, ketika memenuhi sam'ahu, kepada pendengarannya, au basarahu, atau apa yang ia pandangnya, mimma yaqra'u, dari apa yang ia baca, farubama itu sering tastakhimu, bertumpuk-tumpuk, al ulumu, ilmu alai kepadanya. Krungu iki rapate paham ditambah ucapan lagi, krungu neh rapate paham tambah apa mengke.
Poin pertama wis ra paham, tambahi poin yang kedua ora paham nek ya sak jam mbuh. Makanya itu sering ngantuk. Kesel. Tapi bejane datang ke masjid semenit sudah bener. Ora ketang sinambi ngantuk wis bener. Sing mulai ben sopire. Lo toko stasiun Katut. Bejone itu ada nilai itu loh ya, bejone itu loh ya. Bila kita boleh mengandai, bila kita boleh mengandai, andai tidak ada fadilah itu, waduh, akeh wong sing gagal. Bila kita boleh mengandai, andai tidak ada fadilah itu, banyak wong sing gagal. Makanya kebaikan itu ada yang asli bisa berbuat, ada yang disusulkan. Asli bisa diperbuat nggak banyak, disusulkan banyak. Andai saya punya semisal dia akan beramal seperti dia, nah, ini disusulkan. Tapi yang betul-betul paham beramal nggak banyak. Sing liyane akan disusulkan, andaikan saya punya seperti dia akan berbuat seperti dia. Ini fadilah yang luar biasa. Makanya siapa yang memiliki sebuah kondisi, tidak usah salahkan. Maka perbanyak saja andai, kata lagi, malian. Perbanyak saja andai. Nah, yo piye, nguyak yo ora iso lho ya, andai ngono malah masalah kali masih ada lah ya. Asalkan tutup andai lumut, mulai nyanyi. Semua tas tabiku kemudian jadinya ruwet. Wayak jazu dan lemah anita halus untuk bisa lolos minha dari keruwetan. Maka daripada itu supaya kita nggak nemen-nemen ruwete apa? Catet semampunya. Lek lali yang kecatet itu nanti dibaca ulang jenek sisane daripada blas. Ya kan? Tapi bagaimanapun juga seolah masih juga ada yang tetap mengesan walaupun itu satu. Walaupun itu satu. Ibaratnya jaring iwak nek kali, jaringe ombo bolongane ombo-ombo, iwake nek sing gedhe sing cilik akeh brojol. Wis sing gedhe mbok melong katut sitok ngono lho. Cek mending. Ya ndak apa-apa, sing penting pangkah lawan ya. Akeh titik itu relatif. Sing akeh untuk sedekah, sing titik dimakan dhewe. Nah, disitulah namanya ahli ilmu dan ahli ibadah. Tidak ada celahnya, masing-masing ada solusinya. Asalkan kita menyadari dan kita bisa mendudukkan dan ridho, dan itu ada hikmahnya semuanya. Nggak usah berbesar hati, juga nggak usah berkecil hati. Gali potensi, makanya bisa didongkrak dengan andai, ya kan? Kalau berikutnya, wa alaihi maka wajib kepada pencari ilmu, falat Buddha di mana sebuah keharusan minat taksil wa taksis. Ketika menempuh itu menempuh sistem lewat usul, wa taksis menempuh sistem lewat fondasi. Ini standar untuk menjadi ahli ilmu, supaya menempuh ilmu usul, menempuh ilmu fondasi. Artinya dalilnya kuasai, syukur-syukur hafal, bahasanya kuasai, syarah tafsirnya, tahqiqnya kuasai. Bila tidak hafal, ada kitabnya. Itu namanya ilmu usul. Makanya buku itu harus punya. Ada seorang imam rapate duwe buku, tapi ilmunya jos. Sinten? Imam Syafi'i. Di depan Imam Malik gak duwe buku, miskin. Tapi ilmunya jos, nyapa? Sebelum belajar kitabnya Imam Malik dihafalnya 9 hari. Oh, jos lah ya. Ini ngalah nih sing ranggo buku lek ngene ya. Makanya miskin gak jadi penghalang, ada yang bisa dikembangkan kekuatan hafalan. Termasuk Imam Qatadah sejak lahir nanti 6 tahun buta. Tapi jadi ahli ilmu yang luar biasa. Nggak pernah minta kepada gurunya aidli, tolong diulangi ke anak, nggak ada ceritanya. Aidli,
Tolong diulangi, nggak ada. Krungu pisan, hafal dan paham. Termasuk orang yang tahu khilaf. A ngomong apa, B ngomong apa, gimana solusinya, itu orang yang paling mahir. Itu Imam Qatadah, murid Ibnu Mas'ud, generasi tabi'in. Itu namanya ilmu taksil, ilmu taksis. Itu kalau ahli ilmu begitu. Adapun kita nanti yang paling banyak mengandai, bah aku mau duwe mampu aku yo ngono. Din aku nggak mampu wis katut gak apa-apa. Raketan sinambi rada siir-siir ngapunten. Wong kadang alame santri ya gampang siir-siir lho nggih. Jadwal bakta subuh ya Allah, salam langsung ngeten. Salam langsung lendet-lendet. Kayak sa pertama tuh lendetan penak ya Allah. Basa kasare pasal langsung iso ngowoh piye. Akhirnya ngaji bersepuluh kayak gugah-gugah. Kayak gugah-gugah. Makanya belum tentu mondok ki sukses urung sedih ya. Ada kan yang sukses 5 dari cah 1 sudah sukses besar itu. Saya dulu saat kelas itu 80, nek 5 sing kesaring. Saya salah satunya. Bukan saya punya niat apa, enggak, ini pengalaman hidup saja ya. Ustaz Rafiq itu kan datang pertama di Kediri tahun sekitar tahun 82 akhir atau 83 akhir. Programnya 2 tahun, tapi sampai 89. Itu dibikin aula panjang, 80. Angkatan saya sak kelas itu 80. Tapi saya kecantol 5. Loh gitu loh ya. Saya kecantol 5. Bukan niatannya apa, bukan. Bukan niatannya apa, bukan. Ya 5 itu diminta untuk membantu mengajar, baru beliau pulang ke Gresik mendirikan Al-Furqan. Saya mendampingi tokoh sepuh yang sekarang mereka sudah sepuh banyak umur. Saya mendampingi kepada mereka. Kehidupannya begitu. Itu tahun 82 atau 83 akhir itu baru datang ke Kediri, pulang langsung dari Saudi. Selesai dapat S1 atau opo lah jenenge begitu loh ya. Itu Dewan Dakwah yang mengantarkannya. Itu termasuk gebrakan pertama dakwah itu ya di Srikatan. Yang membawa bendera manhaj salaf yang berkembang sampai sekarang yang gak karuan rame nih. Rame ini seperti itu. Saya mendampingi tokoh-tokoh sepuh. Mendampingi mereka sampai sekarang. Itu tadi harus diawali ilmu taksil, berangkat dari fondasinya. Dan itu tidak semua itu bisa. Sudah di majelis khusus, namanya nyantri khusus, itu belum tentu sukses. Belum tentu sukses. Makanya saya katakan, andaikan nenek 1 yang sukses 5 sudah termasuk luar biasa. Luar biasa. Likulli fannin tatlubuhu, untuk setiap cabang ilmu yang kamu cari itu harus menggunakan sistem gali fondasinya. Apa tadi sistem gali fondasi? Hafalkan dalilnya, kuasai bahasanya, kuasai syarahnya. Itu modal duduk di majelis ilmu. Imam Syafi'i sudah hafal, baru duduk di depan Imam Malik untuk menjelaskan pemahamannya gini, pemahamannya gini, pemahamannya begini, pemahamannya begini, sehingga pemahaman terjaga dari masa ke masa. Makanya murid Ibnu Abbas namanya Imam Mujahid itu begitu, sudah dikuasai dalilnya, bahasanya, kemudian di depan gurunya membaca, sudah dibaca ayatnya, gurunya menjelaskan maksudnya begini, oh begitu, baca lagi, maksudnya begini, baca lagi, maksudnya begini, nanti satu Quran khatam, diulang ping 3. Ayo, kita sudah khatam ibu ngaji tafsir. Nah, khatam ping 3. Kalau saya sebatas cerita, mengkajikan Jalalain sudah pernah khatam.
sejak tahun ya 90-an, itu 25 tahun itu sudah khatam sekali. Tapi lek baline kudu mentelaah lagi loh ya. Ora telaah lagi no kaya piye ngono ya. Telaah lagi membaleni itu. Ada yang saya ulang sampai surah Yusuf. Ada yang saya ulang lagi sampai surah An-Nisa. Ada yang saya ulang lagi cek teko Al-Baqarah sekitar 100-an. Itu ketika menyiapkan lagi, pendalaman lagi, bukan wis ngelontok, enggak bisa. Kenapa? Ilmu itu sifatnya berkembang terus. Baca, berkembang terus. Itu namanya melewati ilmu usulnya. Dengan ciri khas 3, hafalannya minimal punya kitab, bisa membaca lancar, tahu bahasanya, lalu tahu tafsirnya. Itu namanya ilmu taksil, ilmu landasan. Kalau memang ingin jadi ahli itu harus itu. Berikutnya wa mukhtasari bersama ringkasannya, sehingga tahu makna global. Rangkumannya itu harus punya, sehingga tahu bahasanya, lafadznya, bahasanya, dan rangkumannya. Itu dasar. Kemudian ala syekhin mutkinin, supaya dibawa kepada syekh yang mutkin. Yang namanya mutkin, syekh yang memang sudah piawai, guru yang sudah piawai. Kalau menggunakan sistem hafalan Quran sekarang sudah mutkin, itu modal untuk mencari sanad. Apa modal mencari sanad dari hafalan Quran? A untuk sanad, B untuk sanad. Nah, ketika orang itu ingin cari sanad, itu apa modalnya? Pertama, tajwid tahsin kudu bener dhisik. Orang oleh ngapal ini kudu harus tahsinnya, tajwidnya dulu. Cara mengeluarkan tempat keluarnya huruf itu bener dhisik. Aja kok bacaannya salah. Bila sudah ditaksin, ditajwid, itu baru setor hafalan. Bila sudah selesai setor hafalannya, 30 juz sudah, berikutnya setor mutkin. Mungkin itu dipancing begini, iso terus nih dewi, pancing begini terus nih dewi, dipancing acak terus nih dewi, awal sampai akhir iso terus nih dewi, itu tanda mutkin. Lalu menurut wis baru nanti dites oleh yang memiliki sanad. Ketika dicek ternyata iso, nanti diberikan sanad. Berikan sanad. Sampai ada keluarga saiki pengen golek sanad pengecekan sangka ustate teko surat apa? Cek teko juz 11 urung tambah-tambah. Ini sudah berapa tahun yang lalu. Kenapa? Sibuk. Yang jelas itu ke sana. Loh, syekh yang mut itu gimana? Ya, kita tadi memahami makna mutkin. Jadi ketika dipancing lafadznya bisa, dipancing bahasanya bisa, dipancing syarahnya bisa. Itu tanda-tanda mutkin. Dan itu sudah lama belajar, lama menyelami, lama mentelaah, akhirnya bisa menyimpulkan. Jadi nggak sembarangan, yang penting rotok pinter itu jadi guru, itu tidak gampang. Tapi sebagai tahapan di bidang itu nggak opo-opo, tapi kalau itu sebagai standar kebenaran ya belum. Ibaratnya orang patah iso adik kelas diajari kakak kelas di bidang yang sedang ia kerjakan. Makanya rata-rata santri khidmah itu ya tugasnya untuk memberikan pelayanan, nyemak hafalan. Nah seperti itu, bidangnya seperti itu. Belum masuk kepada bidang fatwa sudah bisa diorbitkan, belum. Itu harus butuh waktu yang lama, butuh waktu yang lama untuk mencapai nilai mutkin.
Fala buta, maka menjadi sebuah keharusan minat tolab dari orang yang mencari ilmu ala syaikhin mutkin, kepada tokoh ilmu yang sudah mutkin, punya makna mahir. Laisa ala syaikhin a'la minka biqalil, laisa bukan ala syaikhin kepada syekh mana yang ditokohkan, a'la cuma lebih tinggi, minka di atas kamu, biqalil sedikit, semisal kakak kelas, enggak cukup. Itu hanya membantu di bidang pendalaman hafalan, itu seringnya, atau membantu melancarkan bahasa, itu seringnya. Kenapa butuh dipesankan ketika mencari pembimbing itu bukan sebatas kakak kelas? Li'anna ba'dhanisi, karena sebagian manusia idza ra'a taliban, ketika melihat seorang pencari ilmu, minatolabah dari beberapa pencari ilmu, yatamayyazu yang memiliki nilai lebih, bisyai'in tentang sesuatu, minatayamayuz dari kelebihannya, ja'alahu syaikhahu langsung dijadikan tokohnya. Nggak dianjurkan begitu, tapi kalau di bidang tertentu mungkin. Li'annahu bazzahu, karena dia mengalahkannya, fi syai'in pada sesuatu, minal masalah dari beberapa masalah al ilmiah, berarti belum total. Menonjol di bidangnya, di kelasnya, tapi belum menyeluruh. Wa indah, sementara di sisinya masih ada suyukhun, syekh yang lain, tokoh yang lain, a'lamu min hadza, yang lebih tahu tentang ini, bikasir yang kelebihannya banyak. Wa hadza, dan memilih semata kakak kelas itu, meninggalkan yang betul-betul tokohnya, itu ghairi sahih, enggak benar. Bal, maka untuk itu mestinya ikhtar, pilihlah al masayikho, syekhnya, gurunya, dzawil itqon, yang sudah memiliki profil itqon mungkin, yaitu sudah mahir, dan itu tidak banyak jumlahnya. Itu termasuk sistem mencari ilmu. Jangan sementara wes kita pintar sudah segalanya, belum. Tapi untuk membantu di bidangnya itu boleh. Wa nudhifu, di sini kita butuh susulkan ilal itqon, selain memiliki sifat itqon, wasfan akhara, ada sifat lain yang butuh untuk ditambahkan. Jadi ketika mencari guru, selain bertahap, tidak boleh borongan, syekhnya kudu mutkin, itu kan ilmu itu bertahap. Mencari syekh yang mutkin, ternyata ditambah lagi sifat yang lain, wahwa al amanah, syekh itu bisa dipercaya. Dipercaya syekh itu. Li'anal itqan kuwatun, karena itqan itu memang kekuatan, betul. Wal kuwatu la buddha, dan kekuatan memang harus. Fiha, di dalamnya, min amanatin, hanya sebatas kuat itqannya tapi gak amanah, ini bahaya. Kenapa? Sebatas mek golek wong pinter, lek gak duwe amanah, bahaya. Kenapa? Pinter iso minteri, pinter iso minteri. Makanya aja pinter sing minteri, pinter mblocok nih, tapi pinter yang amanah. Mana dalilnya? Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu angkat dia sebagai pekerja yang kuat lagi kepercayaan, bukan kuat tok tapi amin. Kisahnya siapa ayat ini? Inna khaira man istajarta al-qawi al-amin, kisah siapa? Sebaik-baik orang yang engkau angkat sebagai pekerja, bukan semata kuat tapi juga harus kepercayaan. Kisahnya usul sang putra, sang putri kepada sang bapak yang sudah sepuh. Situ sapa? Kisah Nabi Musa. Nabi Musa kan kena kasus dua orang sitok
wong Sam, sitok wong Mesir, sama-sama di Mesir kan tukaran. Minta tolong pada Nabi Musa, pukul mati. Lama-lama konangan. Nabi Musa rasa lah ya, waktu di tonya melenyok lah ya, wong dijotos supaya pantas mati lah ya. Kuat Nabi Musa nih. Ketika bajunya di atas batu, batunya pergi, kejar lah ya. Ketangkap, pukul itu. Karena diisukan Nabi Musa itu nggak normal kelaminnya. Akhirnya Allah hendak menunjukkan normal. Buktinya Allah memberikan bukti ketika mandi sendirian, kain di atas batu, batu ini jalan, kainnya katut. Saubi, bajuku, bajuku. Hajar bajuku. Sampai mereka itu punya kebiasaan atus bareng. Itu Nabi Musa lewat, ditelok sampai kelaminnya. Bakno normal. Itu contoh kisahnya, batunya dipukul. Makanya ketika dua orang berkelahi, Nabi Musa diminta tolong, yang satu dipukul, mati. Akhirnya tersebarlah berita Nabi Musa membunuh. Akhirnya dihimbau karena diputuskan dari pihak kerajaan mau ditangkap, mau dibunuh, Nabi Musa pergi. Nah, sampai di Madian menjumpai di tempat penggembalaan. Ada pemandangan aneh, dua orang perempuan menggembala. Waktunya minum, hewannya dihalau, aja minum dhisik. Dengan penuh sopan wibawa, tanpa memiliki penampilan sing napa nggih basa Jawa ingah-ingih nanti. Biasanya Joko lek cetok perawan rada ingah-ingih mboten. Ya nuwun sewu ya. Gayane umum lah ya. Tapi dengan penuh dengan wibawa dia tanya, "Kenapa?" "Lah, bapak kami sudah tua, terpaksa kami yang menggembala." "Oh, gitu. Kenapa enggak segera diminumkan?" "Ya, kami tidak mau untuk berdesak-desak sama mereka, kami nunggu sepinya." Akhirnya di situ Nabi Musa menolong. Sumber air yang sudah ketutup batu dibuka. Sing biasanya pantasnya beberapa orang junjung dewe kuat. Loh, kuat kan? Al-Qawi Nabi Musa itu. Ciri khas pemimpin itu kuat. Ciri khas pemimpin itu kuat. Nah, begitu. Setelah itu pergi tanpa ada kesan sikap yang aneh, tapi yang ada itu penuh dengan kewibawaan. Kemudian dongo, Allahumma inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, kepada rezeki yang kau turunkan saya butuh. Ya sekian lama menempuh perjalanan nggak duwe sangu napa wis weteng. Bisa dibilang pemahaman kita ada seperti isinya perut kambing napa? Ya godhong sing dipangan nang ora nggo apa-apa le kaya wetenge wae wetenge kambing ngoten nggih. Napa isine? Padha-padha godhong gitu. Akhirnya anak itu pulang. Orang tua kaget, loh masih siang-siang gini kok sudah pulang? Cerita nih, ditulung. Apa kata sang bapak? Wis nek ngono undangan ben rene kek diupai. Ketika itulah akhirnya Nabi Musa cerita. Dikatakan najauta minal qaumi dzalimin, engkau selamat dari kaum yang zalim. Itu kata sang bapak ketika mengomentari kisahnya Nabi Musa. Di kala inilah anaknya usul. Ya abati istajirhu Pak. Nggih tiyane kemawon sing didadekne pekerja. Untuk apa? Menggembala. Bapak sudah uzur, kami ya bukan alamnya perempuan sebagai penggembala. Ini ketemu ada orang anaknya usul, istajirhu, angkat dia sebagai pekerja. Anak nambah tambah, inna khairu mastajata al-qawi al-amin. Sebaik-baik orang yang kau angkat sebagai pekerja, yang kuat lagi kepercayaan. Bapak cerita, kok ngerti tondo lek wong kuwi kuat kepercayaan. Dari mana anak cerita? Batu diangkat diceritakan. Oh, itu kekuatannya. Lek percaya piye? Ketika saya undang untuk ke rumah karena Bapak merintah untuk mengundangnya.
Saya di depan ternyata kain saya tertimpa angin sehingga sebagian aurat terbuka. Orang itu minta, tolong saya jangan di belakang, saya di depan saja. Nanti belok nganan atau belok kiri beri isyarat. Napa isyaratnya? Bukan dikandel kelambine ngiri mboten. Napa isyaratnya? Ya ti bandemane watu rono ben kok rono, bandem watu rono. Itu tanda amin. Kepercayaan. Akhirnya betul, akhirnya diangkat. Akhirnya dinikahkan. Apa maharnya? Buruh 8 tahun. Tapi bila kamu mau nambahin menjadi 10 tahun, itu kerelaanmu. Akhirnya Nabi Musa milih yang 10 tahun. Nah, ketika sudah selesai, kemudian pulang di tengah jalan, disitulah Nabi Musa mendapatkan wahyu. Nah, itu mungkin kisahnya seperti itu. Dari sini kita bisa ngambil pelajaran ketika mencari syekh, bukan sebatas mek pinter, tapi harus jempol double. Jempol pertama pinter, jempol kedua amanah. Bukan jempol satu, tapi jempol dua. Al-Qawi, Al-Amin. Harus Al-Qawi, Al-Amin. Nah sekarang yang terekspos sebagai dai-dai senasional berapa jumlahnya? Wes ra karuan. A duwe link dhewe, B duwe link dhewe, C duwe link dhewe, di majelis dhewe-dhewe. Enggak sembarangan pinter. Enggak semata hafal Quran nganti pojok kanan atas apa lafate baris keberapa, menguasai bahasa Arab nganti nomor hadis dipercaya, gak cukup. Itu salah satu sisi pinter ilmunya. Amanahnya sudah mengiringi belum? Oh, iya. Tahu siapa tokoh yang dimaksud ilmunya hebat? Mau tahu ya dipikir aja, rasa tahu nek jenenge loh ya. Pikir aja jenenge rasa tahu nek jaga mulut, dipikir wae. Gak usah diucapkan. Artinya kita tuh paham. Ada. Gak usah ditanyakan sopo. Ternyata bila sudah masuk kepada kasus amanah, apalagi manhaj, apalagi sudah nyangkut pada urusan harta, wah ini ternyata ada sisi-sisi harus disoroti. Kenapa? Dikhawatirkan ilmunya untuk cari dunia. Karena mengatakan profesi saya seorang ulama, saya punya pengalaman obat ini loh. Profesi ulama kayak promosi obat, ya Allah. Ngeri. Saya seorang ulama, adung tenar ya untuk menggunakan profesi. Saya punya pengalaman begini, ini obatnya. Apa mau dimasukin? Di mana amanah ilmunya? Di mana amanah ilmunya? Dai yang dikirim oleh Umar bin Abdul Aziz itu ternyata ada sebagian sing disangoni moh. Walaupun nompo karena bukan permintaan sebagai modal boleh. Karena orang dakwah pemberian dari masyarakat itu bukan sesuatu yang dicari, bukan sesuatu yang ditolak. Bukan yang dicari, bukan yang ditolak. Dakwah ya dakwah. Di tengah selesai dakwahnya ada sesuatu, bukan dicari, bukan ditolak. Umar menolak, senene Nabi. Bila kamu diberi bukan permintaanmu tamponan, butuh gini ra butuh sedekahno. Itu sikapnya. Itu sikapnya. Berapa pemberian mereka? Lembu, bukan dicari, bukan ditolak. Dan itu syaratnya perintah Nabi diapakan? Diterima. Bukan dicari, bukan ditolak. Diterima, butuh gini ra butuh sedekahno. Makanya dakwah itu enggak untuk mencari dunia. Dakwah itu ya dakwah dengan bersama fadilahnya. Tapi enggak menutup kemungkinan ada orang yang itu memberi. Kenapa? Memang mau sedekah masyarakat. Berapa? Terserah. Mau sedekah itu harus melihat kantongnya sendiri. Dan itu harus ikhlas.
Nah seperti itu, yang diberi boleh menerima apa? Punya prinsip itu bukan sesuatu yang saya cari, bukan sesuatu yang saya tolak. Perintah Nabi tomponen. Lek butuh nginen, ra butuh so dakohno. Masing-masing dituntut untuk jujur dan menjaga keikhlasan. Makanya kita memberikan komentar juga harus jujur dan ngati-ngati. Tapi kalau ketahuan orang yang lain, oh ini ulama gelem nampa sangu berarti ulama bayaran. Ngono ki komentar ngono ki ya enak ta ya. Kira-kira hisabe piye ngomentari ngono kuwi? Piye terus ndi hisabe? Nanti komentar itu ulama bayaran. Bukti disangone demen, gelem. Apa ndak mau baca pesan Nabi Umar menolak dikatakan oleh Nabi, bila apa yang kamu dapatkan bukan mintamu, tapi memang mereka itu hendak memberi, ya tamponan, butuh gini ra butuh sotakono. Itu petunjuk Nabi kok dikomentari sebagai ulama cari bayar itu gimana? Kisahnya bagaimana nanti? Ya semoga saja mereka belum tahu. Dengan ini semoga mereka tuh bisa mengoreksi ucapannya. Bisa mengoreksi ucapannya. Itu tadi harus memiliki dua sifat. Sistem cari ilmu adalah bukan sepatah syekhnya mungkin, gurunya mungkin, tapi juga harus amanah. Angel kuliahnya. Makanya orang yang diutus oleh Umar bin Abdul Aziz itu banyak yang tidak mau menerima. Apa itu maknanya? Banyak memang betul-betul amanah. Dakwah ya dakwah, walaupun sebenarnya tetap tomponan sebenarnya. Kenapa? Ya memang menjaga hati itu begitu. Menjaga hati begitu tuh. Orang itu ketika memberi betul-betul ikhlas, senang mana ditolak sama diterima. Orang memberi betul-betul ikhlas, senang mana ditolak dan diterima. Senang diterima. Allah pun juga demikian. Allah itu ketika memberi, hamba itu nampak, Allah itu senang. Kenapa kita nggak menggunakan ritme yang Allah kehendaki? Innallaha idza ahabba idza a'ta 'ala 'abdihi ayyanduru ila athari ni'ami alaih au kama qala. Allah itu suka ketika memberi kepada hambanya, si hamba itu menampakkan dari apa yang ia telah diberikannya. Ditompo, dimanfaatkan dengan penuh kesukaan. Walaupun bukan sesuatu yang cari-cari gaji, bukan. Makanya itu terimalah, butuh genen, nggak butuh sodakohno. Makanya ahli ilmu yang betul-betul itu cari ahli ilmu, ketika itu memiliki harta yang melimpah, dia tidak menonjol-nonjolkan. Walaupun satu kesempatan punya untuk lancar itu bagus, tapi sewajar, tapi bukan sampai berlebihan. Itu ada pertimbangannya. Apa pertimbangannya? Untuk melancarkan kendaraannya itu butuh. Karena Nabi itu gimana kendaraannya? Ibaratnya bahasa kita cukup Yamaha 75 apa Yamaha sing kena balapan. Unta Nabi itu dikenal tidak bisa didahului. Kenapa? Butuh lancar. Untanya Jabir ketika mogok, Nabi yang menservis. Birnya pun nek mburi mogok. Akhirnya oleh Nabi didodol dengan tongkatnya. Cekatan, seolah nggak bisa didahului. Butuh kan yang kayak begitu? Bir, dolen. Nggih. Tapi kalau bikin syarat napa? Kalau tunggangi dugi griya mengke kalau caosaken dateng panjenengan nek sampun dugi. Ya wis kono nggen mulih dhisik. Ini dibahas dalam kitab Bukhari Sahih Bukhari. Boleh mengajukan syarat ketika orang itu menjual sesuatu. Itu kitabul buyu Sahih Bukhari. Itu jilid 2 setelah kitabul syahadat baru kitabul syurut. Itu nanti syarat penjualan nanti akan disebutkan di situ. Itu boleh, itu butuh kelancaran. Yang lain kalau nggak cerita Ibnu Umar itu ketika pergi jauh itu ya unta yang duwe, khimar yang duwe, kendaraan gede moge yang duwe, mocil yang duwe. Apa moge ya?
Ya motor gede ora mocin apa mocil ya. Apa tanggane dacil barang tukul. Lek kesel numpak iki ganti numpak iki. Itu perbuatan sahabat di masa turun wahyu, itu diceritakan pada hadis. Itu kan pada hadis. Itu termasuk bagian dari zuhud. Kenapa? Tahu fungsi bagaimana lancar dan untuk itu gak masalah. Jangan dikesalkan zuhud itu terbelakang. Nanti baju gak kuat mata memandang, bukan itu. Nabi itu gantengnya gak disaingi. Baca di kitab Adabul Mufrad, ini terkaji materi kajian saya di Masjid Nurul Huda Burungan Kediri, tanggane LDII itu loh ya. Ngomong nih Burungan sanuke kok ngaji nek kono pemahaman. Tanggane apa Burungan mek sak nggen. Mau dikira kuwi Pak daine kono to. Itu ada orang datang kepada Nabi dikenal sak ganteng-gantenge wong. Apa komentar Nabi? Saya tidak suka gantengku disaingi. Apa itu? Dikenal Nabi itu adalah selalu berbau harum, berpenampilan rapi. Enak wong sing ganteng gak iso nyaingi Nabi. Apakah orang yang berpenampilan rapi itu sombong? Nah, itu pada kitabnya kitab Kiber. Bukan itu kiber itu, sombong itu bukan itu. Sombong itu adalah batur haqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, menghina kepada manusia. Yang ini masuk pada pembahasan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka kepada yang indah. Maka rapinya Nabi itu enggak mau disaingi. Bagaimana? Nabi itu paling rapi. Makanya dai ku itu ya sing rapi, ojo dai ini dikomentari iki dai apa iki kira-kira grupe sepultura apa. Masa dai ini jenenge iki gendeng barang ngono nggih ngapunten muga-muga ya ora enek lah ya. Apa enek empu. Tapi pomo kata itu merepet bukan itu yang dimaksud itu loh ya. Bukan itu yang dimaksud. Jangan curiga ngoten ya. Tapi untuk memahamkan permasalahan. Memahamkan permasalahan. Terus kita lanjutkan. Itu tadi ketika mencari ilmu jangan semata gurunya pinter dan mumpuni itu, tapi juga harus amanah. Itu penting. Farubama maka itu sering yakunu terjadi. Al-alimu seorang alim itu mutkinan, memang mumpuni. Wasil ilmi memang ilmunya luas. Itu mana dari mumpuni. Wa indahu kudratun ala tafri' wa taqsim. Wa indahu di sisi dia kudratun ada kemampuan ala tafri' menetapkan cabangnya wa taqsim dan pembagiannya. Makna itu bisa meneliti masa sampai sedetil mungkin. Lakin akan tetapi laisa indau tidak ada di sisi dia amanatun amanah. Makanya ngati-ngati. Dai sekarang tawaran itu sangat banyak sekali. Ojo mek kesengsem tergiur oleh apa? Pinternya jangan, tapi juga harus amanah. Termasuk amanah itu apa? Amanah manhaj yang paling penting. Amanah apa? Manhaj itu paling penting. Nanti akan mempengaruhi berikutnya. Sekarang itu banyak, sudah kita contohkan di atas. Kenapa kok butuh mencari tokoh yang kita cari ilmu darinya, butuh amanah, bukan semata mumpuni. Farubama, kenapa? Karena sering terjadi adallaka, dia menyesatkan kamu min haitsu la tas'ur, dari arah yang kamu tidak sadar. Sudah salah manhaj, itu nanti bahaya. Berikutnya qauluhu la bitaksil adzati wahdah. Ini langkah berikutnya, cara belajar. Jangan semata hanya mencari ilmu itu dengan adzati, bitaksil adzati, cari ilmu adzati, yaitu otodidak, belajar dewi. Kenapa otodidak? Belajar dewi.
Maca pahami dewi, maca pahami dewi, maca pahami dewi. Tidak boleh. Itu namanya otodidak. Memperbanyak baca oleh ahlinya oke. Memperbanyak baca oleh ahlinya oke. Makanya Syekh Ali ketika masih sugeng kemarin belum meninggal corona nggih, Syekh Ali nggih meninggalnya. Itu cerita atau ada yang menceritakan itu perpustakaannya mungkin ruangan ini ping telu atau berapa itu masih dikalikan berapa kali, gede betul ruangan ini loh, kira-kira cek ping telu itu cek sekian kali lagi itu ombone perpustakaan, kira buku nilai ngono kuwi wis kaya ngono kae bukune ditanya, Syekh kitab apa yang belum kau baca? Jawabnya, yang saya baca masih terlalu kecil. Terus kita gak ada perpustakaan opo? Nek sing kaya ngono gitu ditanya, sang penanya punya persepsi pemikiran wis diwaca kabeh, jawabnya yang saya baca masih terlalu kecil. Loh, kita tuh seperti apa kalau begitu? Makanya orang yang sangat terkenal itu memang ya gitulah, masuk kategori mumpuni gitu loh ya, ukuran kita lah ya. Syekh Albani saja yang jadi gurunya lagi itu malu diberi nama Thalib, tapi Tuwailib. Thalib itu pencari ilmu, Tuwailib itu lebih kecil nih, pencari ilmu kelas ecek-ecek ngenten lagi. Nampak kelas ecek-ecek ya, kelas kecil-kecilan masih malu. Kenapa? Masih terlalu banyak. Kenapa? Allah nantang. Andaikan tumbuhan jadi pen, lautan jadi tinta. Untuk nulis habis stok tinta seluruh didatangkan sampai sab'atu abkhur 7. Kita sudah menghabiskan tinta berapa liter selama ini? Banyaknya kok. Rangin terus nganti garing. Pirang-pirang lusin kayak entah jebule rana buku nih, entah garing gitu ya. Maknanya tuh, ya masih terlalu kecil gitu loh, terlalu kecil. Nah begitu. Belajar nggak boleh untuk mandiri. Ini tentunya untuk siapa? Pemula. Kenapa? Itu nanti yang terjadi itu hanya kesulitan, kesel tapi hasilnya kecil. Yakni maknanya la ta'khud, kamu jangan menempuh al ilma ketika mencari ilmu bitahsil adzati, yaitu otodidak, memperoleh hasil dengan kerja sendiri. Bi an taqra'a al kutuba, semata kamu membaca banyak kitab fakot saja mek ngekehne maca. Duna ayakuna laka syekhun, duna tanpa ayakuna laka ada buat kamu syekhun, guru pembimbing mu'tamadun yang bisa dijadikan sandaran. Walihada, karena itulah kila ada sebuah ungkapan, man daliluhu kitabuhu karena khota'uhu aktsaro min sawabihi. Man barang siapa yang daliluhu dalilnya, kitabu itu semata kitabnya, yaitu belajar otodidak, karena khotohu ada salahnya, aksar lebih banyak, min sawabi daripada benarnya. Al-ghalaba khotohu sawabahu, atau mengalahkan salahnya kepada benernya. Andaikan 10 poin mungkin salahnya songo bener siji, lah gitu lah ya. Kenapa? Meraba-raba. Hadahu al-aslu, ini hukum asal. Fal aslu, maka hukum asal, anna man i'tamada, sungguhnya orang yang bertumpu alat tahsil adzati, belajarnya itu otodidak, belajar mandiri tanpa berguru dhisik. Wa ala murajaati al-kutub, semata untuk banyak merujuk kepada kitab-kitab. Al-ghalibu itu mayoritas, al-aslu dan hukum asalnya ayadillah itu nanti bisa sesat. Li'anahu yajidu bahron, kenapa? Dia menjumpai lautan yang sangat luas, la sahilalahu, yang tidak ada tepinya.
lautan luas, Ceburono, berapa kemampuan berenang? Mungkin dapat sekilo mati kira-kira gitu loh ya. Berat. Apa contohnya? Bila orang itu belajarnya hanya semata membaca saja tanpa berguru, minta pengalaman gurunya, mandiri, otodidak. Contohnya begini. Idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Qara'ta itu fi'il madhi. Bila kamu sudah membaca Quran fasta'id billah, maka bacalah ta'awud fasta'id billah. Berarti lek ngono Qur'ane selesai isti'adzah nak mburi. Ngono ki lek engking-engkilan ya pinter engkene apa? Idza qara'ta kan fi'il madhi. Berarti kan sudah membaca. Berarti isti'adzah nek mburi. Anak ini mau lagi rabi. Geger buatan. Geger. Itu memang teori bahasa memang ngono kuwi. Otodidak itu nanti hasilnya. Yang lain, idza kumta ila sholati, bila kamu kumta ila sholati faktasil, seterusnya. Bila kamu sudah berdiri sholat maka cucilah. Kalau begitu sholatnya mari baru wudu. Iya, bisa terjadi. Itu nanti akeh engkel-engkelan susi malih pegel, hasilnya nggak ada. Kenapa? Hasil otodidak yang menukui hanya semata. Lah ngono ki akeh di Quran. Ata amrullahi fala tastajiluh. Nek makna terjemah mengikuti gaya bahasa, ata telah datang amrullah, ketetapan Allah, maka kamu jangan minta disegerakan. Aneh enggak kira? Teko kok jangan diminta segerakan karepe piye? Ora kena dipahami. Nanti jangan-jangan Quran malah disalahkan. Kenapa? Otodidak terlalu luas pembahasannya. Dan sing ngono-ngono terlalu banyak. Terlalu banyak. Dan itu masih memahami daripada sisi fi'il madhi, fi'il mudhari, belum keseluruhan. Kenapa? Ya memang untuk didak masih setat wis ngono kuwi. Akeh salah daripada beneri. Makanya itu harus kembali kepada yang sudah berpengalaman. Dan itu banyak kaidah-kaidah menjelaskan seperti itu. Makanya apabila ada bahasa seperti itu, maknanya adalah idza qara'tal Quran, maksudnya idza arata an taqra'al Quran fasta'id billah. Bila kamu sudah punya mau, wis duwe niat, wis duwe sir untuk membaca, nah bekalnya siapkan apa? Isti'adzah dulu. Bila kamu sudah duwe mau untuk sholat, nah persiapkan wudu dulu. Nah begitu. Nanti apabila melewati syekhnya, itu nanti ringkes, cepat dipahami, nggak banyak menyita potensi, sasaran cepat tergapai. Berikutnya wayajitu umkon, dia akan menjumpai dalamnya laut, la yastati'u, dia tidak mampu at-takhalus minhu, untuk mentas darinya. Makanya jangan cari ilmu dengan cara otodidak. Kenapa? Kamu masih ibtidak, masih mubtadi, masih permulaan. Karena yang kamu pelajari terlalu luas dan kamu belum menyelami semuanya. Amma man akhadha ala alimin, adapun orang yang mencari ilmu itu kepada alimnya, an syekhin, dari syekhnya yang sudah tadi mungkin mumpuni tadi dan kepercayaan, fa innahu yastafidu fawaida azimatan, maka dia akan mengambil faidah yang sangat banyak. Maknanya caranya simpel tapi hasilnya besar, bisa menempuh jalan pintas. Apa? Al-faidatu al-ula, faidah pertama, kisarul mudati, masa yang kamu butuhkan itu sebentar. Faidatu asani yang kedua, kilatu takalluf, sedikitnya pembebanan diri. Lah mikir nggak nganti pecah sirai ini. Rada ala titik maknane ngene, wo ngoten nggih, langsung paham.
gak nganti pecah sirai. Istilahnya begitu. Al-faidah atau salatu ya faidah yang ketiga, anna dzalika akhra bisawab. Anna dzalika sesungguhnya hal itu akhra lebih mendekati bisawab. Lek gerayah-gerayah nggak nemen-nemen gitu loh ya. Karena sudah ada penuntunnya. Sudah ada penuntunnya. Itu 3 faidah belajar buat pemula. Itu tidak boleh dengan apa? Otodidak, tapi harus kepada syekh yang sudah mumpuni kepercayaan dan harus berjenjang. Mungkin itu yang kita baca kesempatan kali ini, masih 1 halaman. Insyaallah untuk kelanjutannya bisa kita kasih waktu depan. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat bagi kita semuanya. Ada tanggapan silahkan. Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.